Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ahmad Sihzbullah dengan nomor induk mahasiswa 12070500143. Baik, mohon maaf, saya dari kelas B, Prodi Teknik Informatika. Nah, untuk video kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai file system management menggunakan aplikasi operating system simulator. Baik, langsung saja buka aplikasinya. Nah, di sini kita klik file system management atau di sini atau menggunakan shortcut Ctrl I. Nah, di sini untuk file system management ini terdapat beberapa metode. Di sini tercantum dua, cuman sebenarnya ada satu lagi yaitu contiguous allocation atau alokasi berdampingan. Cuman yang di sini yang tercantum itu cuman linked allocation dan juga index allocation. Baik, langsung saja yang pertama yaitu alokasi link dengan tabel alokasi file. Ininya 4 saja cukup, block size-nya juga 1. Nah, untuk pengenalan pertama yaitu di sini terdapat address dan di sini terdapat blok-blok. Nah, untuk simulasi ini dimulai dari blok 129 untuk blok 0 sampai 127. Di sini yang warna hitam digunakan untuk informasi sistem admin. Baik, langsung saja kita buat folder. Sekarang di sini ada folder kosong. Nah, setiap folder kosong itu akan mengisi satu blok. Di sini folder kosong. Lalu di sini ada folder kosong. Nah, dia akan mengisi satu blok. Lalu kita buat lagi, misalkan folder isi, lalu kita isi file F1 sebanyak 20 blok, lalu F2 sebanyak 10 blok, lalu F3 sebanyak 15 blok. Tambah dulu warnanya, jadi bingung ini mah. Oke, sudah. Lalu kita buat lagi F3 F4 sebanyak 50 blok. Oke. Ganti dulu warnanya jadi warna merah. Oke. Di sini kita coba hapus bukan hapus, kita kurangi bloknya. Jadi cancel dulu ini bloknya. Kurangi 2 jadi 8. Oke, dia akan jadi kosong ketika dikurangi bloknya. Lalu kalau kita update F3, ini, maka dia itu akan bergeser. Nah, seperti ini. Kan ini menyisakan 2 blok, lalu kita coba kurangi yang F4 sebanyak 2. Ketika dikurangi itu dia akan mengurangi blok di sini 1 2, otomatis dia itu tilenya di sini. Tapi karena di sini ada yang kosong, otomatis yang dari sini itu akan bergeser ke kiri. Yang bergesernya itu blok yang setelah initial head. Kan di sini itu inisial bloknya itu 176. Nah, otomatis yang ini itu sebenarnya tidak bergeser, tapi yang bergeser itu yang setelah inisial bloknya. Jadi sini 176, jadi dari mulai blok 177 ini dia akan bergeser ke sini. Kita coba. Itu ini untuk inisial bloknya itu 176. Jadi ini tetap di sini 1. Untuk lebih jelasnya kita coba misal hapus saja yang ini, yang biru ini kita hapus, lalu kita update yang
yang file 2 ini. Nah, di sini tuh kan 1 2 3 4 ada 8 di sini, tapi ada banyak blok kosong. Initial headnya 151. Nah, lebih jelas lagi kita lihat. Nah, ini inisial bloknya 151, tapi yang nextnya itu dia akan bergeser ke kiri. Kita update. Nah, seperti ini inisial bloknya tetap tuh. Tapi di sini yang nextnya itu akan berpindah. Nah, ke kiri semua. Ini untuk yang alokasi link. Jadi seperti ini mekanismenya. Lalu kita coba ke index allocation atau alokasi indeks. Sepertinya sudah jelas ini untuk yang mungkin kita coba dulu kalau ditambah ya. Kita coba tambah ini menjadi 50. Maka dia akan mengisi yang ini, isi yang ini, dan juga sisanya itu akan mengisi ke blok yang kosong melompati yang file 3 dan file 4. 100 aja. Nah, seperti ini. Dia akan mengisi yang kosong, tapi inisial bloknya tetap di 151 yang di sini. Kita coba kurangi lagi. Jadi 10. Nah, inisial bloknya tetap di sini. Untuk merubah inisial blok, kita hapus, harus dihapus, lalu kita buat lagi. Seperti itu mekanisme dari alokasi link. Oke, langsung kita ke index allocation. Oke, selesai. Lihat lagi, oke udah. Seperti biasa, untuk folder kosong dia akan mengisi satu blok, lalu kita akan buat filenya, misalkan F1 sebanyak, oke untuk alokasi indeks ini setelah 12 blok, setelah 12 blok dia akan membuat satu indirect block. Misalkan di sini 13. Nah, dia akan membuat satu indirect blocks, tapi setelahnya itu dia akan membuat indirect blocks lagi setelah 20 blok. Jadi kalau di sini 13 kita tambah kita update jadi 20, jadi 23. Oke, kurang lebih. Kita update jadi 25. Bukan 25. Jadi 30. Kita 30 tadi 13 jadi 30 33. Oke, setelah 30 tuh. Di sini tadi kan 12 blok baru bikin direct blocks, lalu untuk yang selanjutnya itu untuk 20 blok pertama ini di sini dia akan membuat 2 indirect blocks. Tapi untuk selanjutnya yang ke bawahnya, untuk yang ke bawahnya itu setelah 20 itu dia hanya membuat satu indirect block. Misalkan kita 33 berarti 53 dia akan membuat satu indirect block. Terus kita kalau 73 maka dia akan terdapat 2 indirect block secara terpisah. Nah, seperti ini indirect block selanjutnya, dan ini yang setelah 70-an lebih. Lalu ada satu lagi, dia akan membuat, kan di sini ada membuat 2 indirect blocks, dia akan membuat lagi 3 indirect blocks sekaligus kalau sudah sebanyak 400 plus 20. Jadi kalau di sini 13 20 berarti 33, tadi itu kan 33. Jadi itu 33 berarti ditambah 20 53, lalu ditambah 400 jadi 400 di 455-an lah. Dia akan buat 3 indirect block sekaligus. Nah, seperti ini. Seperti ini dia akan membuat indirect block. Tapi untuk selanjutnya dia hanya akan membuat satu indirect blocks dan juga mengawali lagi ke indirect blocks 2 yang munculnya. Misalkan di sini 1000. Harusnya kan muncul yang 3 indirect blocks setiap
450 muncul, tapi di sini hanya muncul yang satu indirect blocks dan juga yang dua indirect blocks. Nah, seperti ini. Ini untuk pengenalan awal. Kita ubah lagi ke 13 saja. Lalu kita bikin file lagi sebanyak F2 sebanyak 100 blok. Lalu kita buat folder isi. Nah, untuk folder isi kita isi file 3 40 blok. Lalu file 4 sebanyak F4-nya sebanyak 20 blok. Lalu kita buat lagi saja file di folder satunya, jadi folder 11 folder 11 kita bikin file namanya F5 sebanyak 20 blok. Oke. Sebanyak 10 saja lah. Cukup. Nah, di sini akan terlihat perbedaannya ketika kita menghapus. Untuk misalnya kalau kita update misalkan di sini kurangi 2, untuk update-nya itu sama saja kayak yang alokasi file. Dia ketika diupdate itu dia akan bergeser. Tapi di sini yang membedakannya itu di sini tidak ada apa ya? Tidak ada head ya, tidak ada initial head, tapi di sini ada inode-nya. Oke. Nah, kita update yang F4 ini sama dia juga akan bergeser. Nah, dia bergeser seperti ini. Kita coba lagi hapus yang 3-nya. Update kurangi 2. Lalu kita update lagi. Oke. Nah, indirect blocks-nya juga berpindah. Lalu bagaimana kalau yang terakhir ini, misalkan kita hapus yang F4-nya. Nah, lalu kita update yang F5. Nah, untuk yang alokasi file tadi kan ada head-nya itu misalkan satu head di sini, tapi untuk yang alokasi index dia akan bergeser semuanya. Nah, seperti ini. Lalu ketika kita mengupdate yang file 3 sebanyak misalkan jadi 100, dia akan mengisi. Nah, akan terisi seperti ini. Nah, jadi mungkin sekian untuk simulasi mengenai file system management menggunakan aplikasi operating system simulator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.